Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan video kali ini di pagi, siang, ataupun sore hari kalian. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai, baik anak-anak, kita akan melanjutkan pertemuan kita kali ini masih mengenai fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Nah, kita akan membahas mengenai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Jika ada sebuah aliran fluida, di dalam sebuah pipa, dan pipa itu terletak pada ketinggian tertentu. Nah, di sini diameter pipa itu ada yang beda. Yang pertama ini pipa ini kita anggap pipa 1. Ini pipa kedua. Oke, nah pipa 1 mempunyai luas ya. Luas kita ini kan dengan A1. Kemudian karena tadi membahas mengenai tekanan, otomatis di sini ada namanya tekanan yang dilakukan oleh udara ke dalam pipa tersebut. Nah, di dalam pipa ini juga ketika fluida mengalir, dia mempunyai kecepatan. Kita simbolkan dengan V1. Kemudian letak ketinggian dari pipa pertama ke tanah kita simbolkan dengan H1. Begitupun dengan pipa kedua. Di sini ini luas penampang ya. Luas penampang itu A2. Kemudian di luas penampang itu ternyata dia punya aliran fluida itu dengan kecepatan V2. Kemudian di sini juga karena dia terbuka, maka ada tekanan udara yang masuk di pipa kedua ini. Nah, tingginya itu diukur dari tinggi ke sini sampai ke tanah. Itu disimbolkan dengan H2. Jika kita rumuskan, maka persamaan Bernoulli itu ialah P1 plus setengah rho 1 P1 kuadrat plus rho GH1 P2 sama dengan P2 plus setengah rho 2 P2 kuadrat plus rho GH2. Nah, seperti itu. Ini ialah keterangan di mana P itu tekanan, rho itu massa jenis, P1 itu kecepatan, H itu ketinggian, dan D itu percepatan gravitasi bumi. Nah, kemudian di aplikasi hukum Bernoulli. Di aplikasi hukum Bernoulli yang pertama ada teorema Torricelli. Dia biasanya membahas mengenai tangki bocor ya. Seperti itu. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada sebuah tangki yang di dalamnya itu sudah ada fluida, yaitu air ya. Nah, di teorema Torricelli ini biasanya dia mencari kecepatan keluarnya si air dari lubang kecil ini. Nah, kecepatan ini dirumuskan dengan Pi sama dengan akar 2 GH1. Ini H1 ya. Nah, ini H1. H1 artinya apa? H1 itu diukur dari permukaan air sampai ke lubang. Oke, kita anggap ini juga ini H doang ya. Ini dari lubang ke dasar kita anggap itu H2. Oke. Nah, selain untuk mencari kecepatan si fluida mengalir ini, di teorema Torricelli itu mengukur jarak yang dijangkau oleh si air ketika dia keluar dari tangki ini. Kita anggap itu X, jaraknya itu X. Kita simbolkan dengan X. Maka persamaannya ialah 2 akar H1 dikali H2.
di mana H1-nya adalah ini permukaan ke lubang, kemudian H2-nya itu ialah dari dasar kolam ini atau dasar tanah ini ke lubang. Oke. Nah, jadi dirumuskan X sama dengan 2 dikali akar H1 dikali H2. Nah, ketika si air itu keluar dari lubang dan sampai ke tanah, dia membutuhkan waktu. Nah, waktunya itu ialah T sama dengan 2 dikali akar 2H per G. Nah, itu untuk teorema Torricelli. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Dari sebuah tangki air terbuka berisi air dan dari keran berada pada ketinggian air seperti pada gambar. G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dicari itu kecepatan air keluar dari keran terbuka. Oke, kita tulis dulu diketahui. Diketahui di sini apa? Diketahui. Kita lihat di sini, ini ada 7 meter. 7 meter itu H. Oke, H. H itu berapa? 7 meter. Di sini 2 meter itu apa? H2 sama dengan berapa? 2 meter. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan H1 dari operasi. Kita tahu bahwa H sama dengan H1 plus H2. Oke. Kalau kita mencari H1, maka H1 sama dengan H min H2. Artinya berarti 7 dikurang 2 sama dengan 5. Berarti kita dapatkan H1-nya itu dari sini ke sini itu 5. Oke, 5 meter. Kemudian G-nya itu berapa? G-nya itu 10. Seperti itu ya. Berarti langsung aja ditanyakan itu kecepatan ya, Pi. Oke. Kita jawab Pi sama dengan akar 2G dikali H. Sama dengan 2 dikali 10 dikali 5. 2 kali 10 itu 20. Dikali 5 itu sama dengan 100 ya. Maka akar 100 ialah 10 meter per sekon. Gampang kan? Ya, seperti itu. Nah, kemudian aplikasi mengenai aplikasi mengenai hukum Bernoulli yang kedua ialah mengenai pipa penturimeter. Jadi apa sih pipa penturimeter itu? Adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Alat ini didesain berbentuk pipa yang mengalami penyempitan diameter. Kita lihat di sini, lihat gambarnya seperti itu ya. Nah, berdasarkan ada tidaknya alat pengukur tekanan, alat ini dibedakan menjadi 2, yaitu penturimeter tanpa manometer dan penturimeter dengan manometer. Kalian harus tahu dulu bahwa manometer ialah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di ruang tertutup. Nah, kita akan membahas mengenai yang pertama, pipa penturimeter tanpa manometer. Kita lihat bahwa penturimeter tanpa manometer ialah ujung-ujung dari pipa yang di sini itu terbuka ya. Kalau dengan manometer itu nanti di sini itu tertutup. Kita lihat bahwa di sini itu terjadi perbedaan ukuran diameter dari selang. Pertama yang A1 ini kan besar. Nah, di sini kemudian ada yang mengecil. A2-nya itu kecil di sini ya. Maka dari itu, untuk di sini biasanya di penturimeter tanpa manometer untuk mencari kecepatan yang mengalir di sini, yang mengalir di sini, maka dirumuskan dengan P1 sama dengan
akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ialah penturimeter dengan manometer. Kita lihat tadi bahwa kita bedakan yang ini ujungnya terbuka dan yang ini tertutup ya. Di sini malah dia diisi oleh air raksa. Nah, untuk mencari kelajuan pada luas penampang 1 ini, P1 di sini kita peroleh ialah 2 rho R dikali GH per rho udara dikali A1 per A2 kuadrat min 1. Jadi rho R itu apa? Di sini air raksa, berarti massa jenis air raksa. Massa jenis air raksa. Kemudian rho U itu apa? Massa jenis udara. Jenis udara. Kemudian apa? Nah, ketinggian itu jadi selisih antara ketinggian yang di sini 1 dan yang di sini. Yang pipa yang kecil. Ketinggiannya jadi di sini ya. Oke, inti untuk H. H itu ketinggian. H ketinggian. A itu apa? A itu luas penampang. A1 di sini luas penampang A2 di sini. Seperti itu. Oke, nah kita ke contoh soal. Air mengalir melewati pipa penturimeter seperti pada gambar. H sama dengan 20 cm, luas penampang itu A1 dan A2 masing-masing 5 cm persegi dan 3 cm persegi. Besar kecepatan air memasuki pipa penturimeter. Ya baik, kita langsung ke rumusnya saja. P1 sama dengan 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Seperti ini ya. Kemudian di sini A2 dikali 10 dikali H-nya itu di sini 0,2 ya. 0,2 per 5 cm persegi, kita ubah ke meter persegi, berarti 5 dikali 10 pangkat min 4 per 3 kali 10 pangkat min 4 ke kuadrat min 1 ya. Dua dikali 10 itu 20. Oke. Jadi 4 per 25 per 9. Seperti itu ya. Minus 1. Jadi hasilnya 3 per 2. 3 per 2 apa? Meter per sekon. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah gaya angkat sayap pesawat. Nah, gaya angkat sayap pesawat itu dipengaruhi oleh apa? Oleh hukum Bernoulli. Kok bisa sih, Pak? Oke, penerapan hukum Bernoulli yang keempat ialah gaya angkat sayap pesawat. Penampak bisa dilihat gambarnya. Oke. Nah, ini ya gambarnya. Kenapa sayap pesawat didesain seperti ini? Nah, penampang sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang lebih tajam atau lebih lancip ya. Di sininya tuh. Di sini lebih lancip.
dari sisi bagian atasnya melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Kita bisa bedakan bagian atas itu dia melengkung. Seperti itu ya. Nah, bentuk ini menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Sehingga ketika bagian atas ini kecepatannya lebih besar, maka tekanan yang di atas ini akan kecil. Dan di sini tekanan yang di bawah malah akan besar. Seperti itu. Oke, nah itu mengenai apa? Gaya angkat pesawat. Jadi pesawat akan terbang jika V2 itu lebih kecil daripada V1. Oke. Artinya kecepatan aliran udara di sini itu di atas itu lebih kecil daripada kecepatan aliran udara di bawah. Seperti itu. Kemudian P apa? P2 lebih besar daripada P1. Oke. Jadi ketika pesawat itu terbang ke atas, maka P2 di sini di bawah ini tekanan sayap bagian bawah ini harus lebih besar daripada tekanan yang satunya. Seperti itu. Itu saja kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan dan masukan silakan hubungi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.